Halo guys, balik lagi bersama Mas Dim. Review kali ini Mas Dim bakal nge-review kacamata dari OWL, teman-temannya OWL, teman-teman. Jadi sebenarnya ini banyak banget di mall-mall, makanya di sini Mas Dim bakal nge-review ya teman-teman, apakah sebagus itu atau seperti apa ya teman-teman ya. Yang jelas yang Mas Dim pakai ini kacamata yang udah ada clip-on-nya, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang lensanya terserah sih, bisa kalian buat standar anti radiasi. Yang jelas ini sudah ada clip on-nya. Clip on-nya fungsinya apa? Nih kayak gini ya. Kita bakal kasih lihat. Nih, jadi di clip on-nya itu dia sudah bisa langsung kayak gini. Jadi kayak polarize gitu ya teman-teman ya. Udah dapat lensa kayak gini. Dan ini sudah magnetik. Jadi kalian nggak usah ribet-ribet cara masang dan ngebukanya. Oke, jadi kita bakal review si kacamata dari awal ini. Oke teman-teman, untuk dari harga ya, terlebih dahulu untuk teman-teman kalau mau beli kacamata kan pasti lihat harga juga ya. Di kacamata yang ada di mall ini termasuk yang nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah juga teman-teman ya. Kalau untuk yang paketan dia menggunakan polarize ini, lensa yang bisa clip on ini di harga paling murahnya itu di 1.200.000-an ya teman-teman ya, 1.100.000 berapa, pokoknya 1.200.000 sampai 1.400.000 sampai 1.500.000 lah ya, sampai 1.500.000-an untuk harganya. Dan ini kalau kalian lihat ya, lensanya pakai lensa standar. Mas Dim sengaja beli pakai lensa standar ya. Kita bandingin sama beli di kacamata luar yang ini lensanya ini sudah anti radiasi dan sudah fotokromik teman-teman ya. Tapi kalian lihat nih kacanya. Kalian lihat di sebelah kiri Mas Dim ini itu ada lampu teman-teman ya, ada ring light. Di sini tuh mantul. Kalian bisa lihat ya, mantul. Kalau yang ini enggak sama sekali teman-teman ya. Kalian bisa lihat ini Mas Dim nggak ada pantulan dari si ring lightnya. Ada tapi dikit teman-teman ya. Kalian lihat ya tuh, nggak terlalu sebesar ini. Kalau nggak percaya ya, ini posisinya sama. Kita lihat ya pakai kacamata. Ini ada di sebelah kiri ya. Kalian bisa lihat. Dan kalau kita pakai yang ini tuh tidak ada ya. Jadi minim. Padahal ini pakai lensa standar. Ada tapi dikit aja teman-teman ya. Ini bukan karena lensanya lebih bagus atau enggak sih sebenarnya, mungkin karena bentuknya teman-teman ya, bentuk dari lensanya. Yang jelas seperti itu. Kalau misalnya ini di depan pun ini enggak terlalu ini banget ya teman-teman, terlihat banget. Nanti kalau misalnya kita cobain mungkin ya Mas Dim next akan buat untuk kacamata yang Mas Dim udah upgrade lensanya untuk yang mungkin anti radiasi ataupun yang fotokromik, apakah dia bakal berubah. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai lensa clip on-nya yang warna hitam, ini pun tidak terlalu, kalau kita lihat langsung dia bakal mantul, tapi kalau dari samping ini enggak ya teman-teman ya. Jadi ini oke banget untuk teman-teman yang suka aktivitas di siang hari, yang dia banyak UV light ya yang bakal masuk ke sini. Ini salah satu jawabannya ya. Dan untuk yang normal nggak pakai clip on ini, harganya tuh paling murah yang masih tahu ya, itu di 800-an. Dia sudah sama lensa teman-teman, tapi lensanya standar, sampai ya harganya ya bisa sampai jutaan ya, tergantung kalian beli framenya. Dan untuk frame dan kacanya pun harganya berbeda-beda. Mas Dim juga nggak copy banget ya. Yang jelas ini secara yang Mas Dim pakai dan yang Mas Dim merasain ya. Untuk yang di sini dia menggunakan bahan akrilik ini sangat-sangat kuat teman-teman ya. Kalian lihat ya, untuk bagian engselnya aja ini kalau bisa dibilang kuat ya teman-teman ya tuh. Salah satu yang bagus lah ya. Dan dia Mas Dim sengaja beli yang tebal karena masih banyak aktivitas di luar ruangan yang emang banyak banget geraknya ya teman-teman ya, sehingga Mas Dim beli yang lebih awet aja ya. Makanya Mas Dim beli si lensa ataupun si bagian frame yang emang tebal dan kuat banget kayak gini. Dan dipakai looksnya ini ringan ya, mudah, dan kalau misalnya di rasa-rasa ini tidak terlalu berat, padahal dia kalau bisa dilihat ini cukup besar ya teman-teman untuk framenya. Dan lucunya lagi untuk bagian kita dapat untuk naruh kacamatanya itu bentuknya segitiga gini, dan ini sangat-sangat mudah ya, sangat-sangat mudah kalau kalian mau ya tuh, ini bisa sampai kayak gini. Oke, dan untuk dapat apa aja dari 1,4 itu Mas diberi dapat ini ya wadahnya.
Terus juga dapat kayak lap kacamata ya teman-teman ya. Dan di sini juga masih bakal kasih tahu cara untuk membersihkan ya. Jadi ini juga masih baru tahu kemarin ini. Untuk membersihkan kacamata itu tidak boleh kalau misalnya nggak basah. Jadi kalian harus basahin dulu kacamatanya. Kalau enggak nanti bakal garis-garis kayak gini teman-teman ya. Ini udah susah cuma aja kelihatan ya. Itu banyak garis-garis lah. Kalau kalian lihat di kacamata kalian jadi garis-garis karena mungkin karena kering, ada debu yang nempel terus kalian gosok itu yang akibatin lecet-lecet. Nah kalian bisa pakai air biasa ataupun pakai air yang bersih-bersih kayak gini ya teman-teman ya. Contoh Mas Tim kasih lihat ya. Kalau misalnya kita langsung gosok aja, ini kan banyak debu yang nempel ya teman-teman ya. Di hitam kan lebih kelihatan ya teman-teman. Jadi di sini misalnya banyak debu yang nempel. Saat dia debunya nempel, kita gosok itu kan debu itu kan juga materialnya tidak sehalus itu ya teman-teman ya. Jadi bisa menggosek ataupun menggores teman-teman, menggores kaca yang ada di sini. Karena sekarang ini produk-produk yang sekarang ini banyaknya menggunakan plastik teman-teman ya, bukan menggunakan kaca. Kenapa? Karena si plastik ini lebih ringan teman-teman kan. Memakai kacamata kalau terlalu berat juga nggak enak. Oke ya. Jadi kita langsung aja semprotin aja. Ya. Kalau sudah basah depan belakang ya, baru kalian tampung ya. Nah ini lebih safe teman-teman dan hasilnya pun lebih bagus sih kalau untuk Mas Dim ya. Ini lebih bagus. Dan kalau teman-teman nggak punya lap kacamata tuh kayak lagi di luar nggak punya lap kacamata gini ya, kalian nggak usah bingung karena sama aja menggunakan tisu juga bisa. Tisu kan mungkin kalian banyak ya, tisu muka atau tisu ya, biasanya itu bisa tanpa menggunakan lap kacamata gitu. Ya yang penting dibasahin tadi ya teman-teman ya. Kalau udah dibasahin kalian tinggal lap aja sesuai sampai bersih ya teman-teman ya. Karena kan kadang-kadang kalau plastik itu apalagi ya dia tuh nempel ya di jam atau besi itu nempel sehingga ya nggak nyaman aja kalau kalian pakai kacamata ya. Lebih kayak ada bayangan samar-samar ya. Kasih dari sini jadi kalian. Oke. Ini kita bersihkan ini. Semuanya sama ya. Entah di kaca apapun ya, kalau kalian bersihkan usahakan basah, lapnya basah atau si permukaannya basah. Itu mencegah adanya yang tadi ya, debu-debu segala macam yang menggores si kaca kalian teman-teman ya. Terus semoga aja dapat ilmu baru lah ya teman-teman ya. Lihat dari video dari Mas Dim sudah bersih kayak gini. Sama untuk kacamatanya juga sama ya. Dan ini warnanya kalau kalian lihat di bawahnya ini biru. Ini warna biru, terus ini warna hitam. Jadi lebih bagus juga. Dan di sini sudah ada logo dari awalnya. Jadi ya oke sih kalau misalnya dengan harga segini. Oke, sepertinya seperti itu aja ya. Ini masih bakal bersih-bersih dulu. Kalau kalian pengen beli, kalian bisa langsung aja di mall-mall terdekat, banyak ya teman-teman ya. Kalau online store-nya juga Mas Dim kayaknya udah belum pernah cobain ya. Cuma mungkin ada juga ya. Biasanya sekarang kan udah banyak ya yang buka online store. Kalian bisa cek aja. Cuma dari pemakaiannya Mas Dim awal ini sih salah satu yang worth ya. Karena harganya cukup terjangkau dan kualitasnya juga bagus teman-teman ya. Oke, segitu aja dari Mas Dim. See you in the next content. Bye bye.